Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk saudara-saudaraku IKSPI dimanapun berada. Salam Jawara, salam Pencaksilat Indonesia. Oke dulur-dulur, setelah dari tempat latihan tadi, sekarang ini kita sedang berada di kediamannya Mas Agus Bulus. Dan kebetulan di sini juga ada Mas Farid. Ada beberapa hal yang akan kita obrolin seputar perkembangan IKSPI di cabang Tangerang, terutama di ranting Curug dan sub ranting Sukabakti. Tapi sebelum kita ke obrolan, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu. Siapa sih yang ada di samping kita ini? Monggo Mas Agus memperkenalkan diri. Ya. Jinso, ya, saya Agus Bulus, asli dari Blora, angkatan 90, pengesahan tahun 2008, yang sekarang ngembangin IKS di Tangerang, Banten. Untuk Mas Farid sendiri? Jinso, nama saya Farid, asal dari Lamongan, angkatan 111. Oke, jadi Mas Agus ini asalnya dari Blora. Tapi ada yang ingin saya tanyakan nih Mas. Dulu latihannya waktu di Blora apa pas udah merantau di sini? Saya latihannya di Blora. Jadi di sana terus merantau ke sini, ngembangin di sini. Sekarang pelatihnya itu posisinya di kampung apa juga merantau? Pelatih saya di kampung semua sekarang, Mas Basir sama Mas Yen. Jadi udah natap di kampung. Ya udah ngembangin di sana sekarang. Ini kan Mas dari Blora, ada nggak itu pesan-pesan buat ketua cabang dan jajaran pengurusnya? Ya buat pengurus dan ketua cabang, semoga sehat selalu, bisa ngembangin IKS. Buat koordinator khususnya di wilayah Kedung Tuban, Mas Sobirin, ya semangat lah buat ngembangin IKS di tempat kita gitu. Dan tak lupa juga, saya akan minta istilahnya doa untuk pelatihnya Mas Agus sebagai ucapan terima kasih atas jasanya mendidik Mas Agus sampai bisa menjadi bagian dari IKSP Kerasakti. Monggo Mas. Ya terima kasih buat pelatih-pelatih saya yang udah membimbing, mendidik saya jadi warga IKS, dan sekarang saya sendiri bisa ngembangin IKS di wilayah Tangerang, Banten sini. Tentang kepribadian Mas Agus nih, ada yang ingin saya tahu Mas. Dulu kok pilih IKS itu kenapa sih? Kan Indonesia ini banyak ya perguruan-perguruan silat. Ya. Jadi satu keluarga itu dulu IKS semua, kayak kakak saya, paman saya itu IKS, jadi tertarik sendiri, minat ikut IKS jadinya gitu loh. Terus tanggapan dari orang tua sendiri gimana? Ya alhamdulillah orang tua sendiri itu mendukung lah. Yang penting kita ke arah yang baik lah, jangan yang ke negatif terus gitu loh. Oh, berarti intinya orang tua ini ingin Mas Agus menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara ikut IKSP Kerasakti gitu ya Mas? Iya benar-benar. Tentang dulu waktu latihan nih Mas, ada yang saya mau tahu. Dulu ada nggak sih pesan dari pelatih? Nanti kalau seumpama Mas Agus disahkan harus gini. Ya tentu ada. Pokoknya kita itu pesan dari pelatih, jangan sampai lupa tempat asal kita dari mana, dan jangan sampai kita nggak ngembangin IKS lah. Kita dimanapun berada harus ngembangin IKS. Jadikan panji-panji IKS dimanapun kita berada. Ada nggak kenangan yang sampai sekarang masih diingat? Entah itu sakit atau wejangan-wejangan yang sampai sekarang masih diingat dan nggak bisa dilupakan? Ya tentu ada, masa kenangan waktu latihan itu banyak sekali yang nggak bisa diungkapin satu persatu, yang apalagi tiap kita tes sabuk itu pasti kenangannya nggak bakal bisa dilupain lah. Dan untuk Mas Farid sendiri, ada nggak kenangan-kenangan saat latihan? Banyak kalau kenang-kenangan itu. Dari waktu hujan dilatih sama Mas Bulus, siswanya pada kehujanan semua, dan tuh Mas Bulus pakai payung sendiri dia. Dah. Oh, Mas Agus pakai payung sendiri ternyata. Oke gini Mas, dari Mas ngelatih nih ya, Mas itu pengen nanti punya siswa, kalau sudah jadi warga itu pengen siswanya itu jadi warga yang seperti apa sih? Intinya tuh siswa pengennya saya itu tiap siswa itu ntar kalau jadi warga punya rasa tanggung jawab di dalam latihan, di dalam masyarakat. Pokoknya ada tanggung jawabnya,
nggak gampang nyepelein gitu. Oh, oke oke oke. Dan untuk apa? Cara kita menjaga nama baik IKSP Kerasakti, terutama di cabang Tangerang ini, apa sih yang sebaiknya kita lakukan atau sikap kita di masyarakat? Ya kalau kita di masyarakat ya kita harus berbaur lah. Kita namanya orang perantauan, ngembangin IKS di sini kita harus berbaur sama masyarakat yang pribumi, harus sopan, kita di kampung orang gitu. Kita pokoknya jalin tali silaturahmi lah, jangan sampai putus gitu. Ya, ini benar, Lur. Dan saya itu menerima apa ya? Kayak banyak keluhan dari saudara-saudara yang lain. Katanya zaman sekarang itu supaya siswa bisa betah latihan itu katanya susah. Kalau nggak dikerasin nanti jadinya juga nggak bagus. Kalau dikerasin nanti pada nggak betah terus keluar. Ada nggak gitu Mas tips supaya siswa itu betah gitu latihan meskipun latihannya keras? Ya gini ya, setiap latihan itu kan ada tahapnya sendiri. Yang pertama kita harus mahamin karakternya siswa dulu kayak gimana. Oh siswa ini kayak gimana, kayak gini, porsinya latihan kayak gini, fisiknya kayak gini. Jadi kita harus mahamin. Meskipun kita keras itu harus ada tahapnya. Nggak asal keras kita siswa latihan masuk kita kerasin nggak. Jadi ada tahapnya, ada porsinya masing-masing lah. Jadi ke jenjang pemanasan, gerakan, tendangan, pukulan sampai ke cikung kita pukul kita ini itu ada tahapnya masing-masing, nggak asal gitu loh. Jadi kita keras itu juga ada jalurnya gitu. Oh iya dulur, saya sampai mau kelupaan ini. Untuk Mas Farid ada nggak gitu salam atau pesan-pesan untuk ketua cabang dan jajarannya, atau mungkin untuk pelatihnya dan saudara-saudaranya yang sedang berada di Lamongan? Salam buat Mas Diki Jombang yang ada di Jombang sekarang. Semoga sehat selalu. Dan juga katanya sih mau kesini katanya. Saya tunggu pokoknya kesininya. Buat Mas Diki, ditunggu saudara-saudara dari Tangerang ya. Buruan datang. Ditunggu. Untuk Mas Farid sendiri, ada nggak sih kayak kenangan dari pelatih yang nggak bisa dilupakan? Entah itu pelatih yang sebelumnya Mas Ali atau dari Mas Agus Bulo sendiri? Kalau dari Mas Ali, banyak kalau Mas Ali itu. Salah satunya aja ada. Misalnya dulu disuruh gini, tujuannya gini, atau dulu ada pesan-pesan kamu harus gini. Pokoknya pesan dari Mas Ali. Pesan dari sekarang saya masih ingat itu. Terus kembangin di KSPI. Jangan sampai pokoknya terus kembangin lah KSPI itu. Nah, ini berlaku buat saudara-saudara semua sekalian. Pokoknya terus kembangin IKSPI sesibuk apapun kita. Jangan sampai kita tinggalkan IKSPI Kerasakti. Kita kembali lagi ke Mas Agus Bulus. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Banyak yang bilang ini kan sudah zaman modern. Buat apa sih kita ikut silat, Mas? Ya itu tergantung individu orang masing-masing ya. Kita ikut silat itu ya terutama buat olahraga, buat kesehatan, terus menjalin silaturahmi, kita nyari saudara, apalagi kita di perantauan kayak gini. Kita bisa dari yang nggak kenal kita bisa kenal gara-gara satu lambang IKS, jadi akrab gitu kan. Jadi tambah saudara lah di sini. Nah, itu Lor. Jadi apa yang Mas Bulus katakan ini saya ingin terangkan, maksudnya kita udah latihan keras-keras, udah dididik saat latihan kan, sampai kadang ada yang nangis, itu pasti ada. Terus pas kita pengesahan, kita nggak pernah sama sekali ke latihan setelah disahkan. Jadi sesibuk apapun kita, apalagi kita di perantauan kan, kita sendiri di perantauan ini, kita nggak kenal siapa-siapa. Semenjak ikut IKS kita jadi punya saudara di mana-mana. Dan untuk saudara-saudara, mungkin dari Mas Agus Bulus ada pesan supaya gimana sih kita tetap bisa datang ke tempat latihan sesibuk apapun kita? Ya itu tergantung niat. Kalau kita niatnya buat IKS, ngembangin IKS sesibuk apapun pasti kita bisa. Saya ingin tanya Mas Farid, ada nggak sih waktu melatih itu kejadian-kejadian lucu gitu saat sedang berada di tempat latihan? Banyak banget itu. Salah satunya itu pas waktu hujan gede, itu semua siswa itu
saya suruh cikung, gerakan pernapasan, gerakan cikung itu. Wow, pas hujan gede ada petir itu, pas ada petir malah tiarap semua itu siswanya. Parah. Ya gimana ya Lur, kalau yang namanya itu sih, kalau saya juga ya, kalau ada petir juga pasti lari itu kan, taruhannya juga nyawa. Bukan karena kita pendekar terus kita mikirnya kayak alah pokoknya kita berani, enggak, kita harus mikir juga kan. Dan untuk saya ingin kembali ke Mas Agus ini. Sikap kita kalau menjaga nama perguruan di tengah masyarakat itu gimana ya Mas? Ya kita usahakanlah kita tidak anarkis di masyarakat, kita harus sopan sesama inilah, sesama manusia. Intinya jangan anarkis lah, kita itu jangan sok-sokan di masyarakat itu, saling menjaga silaturahmi. Dan untuk Mas Farid, ada nggak sih amanat, seperti pertanyaan saya kepada Mas Agus Bulus, ada nggak sih amanat pas siswa pelatih itu bilang kamu nanti kalau jadi warga harus gini, ada nggak Mas? Kalau saya sih itu kalau udah jadi warga itu udah pokoknya ikut silat itu buat apa itu, bela diri, buat ngejaga diri itu, jaga diri, jangan buat kesombongan. Ntar kalau kan apa itu kebanyakan kan ada yang ikut silat buat pamer buat ikut berantem lah, buat apalah itu. Pesan saya buat jaga diri dan buat bantu orang lain. Ya jadi gitu Lur, kita ikut bela diri ini bukan buat sok-sokan lah, mentang-mentang kita bisa berantem, kita punya saudara banyak, terus kita jadi arogan di tengah masyarakat. Pokoknya sikap pendekar itu ya harus sabar lah. Kalau hanya sekedar cacian itu nggak usah ditanggepin lah. Dan untuk saya pernah dengar kayak ada orang yang ngomong, ngapain sih kok kayak siswa itu harus dipukulin, dikerasin. Saya pernah dengar orang itu bilang, saya pengen ikut IKS, cuman saya itu takut dipukulin, ditendangin. Itu pendapatnya Mas gimana? Ya jadi kalau sebelum kita masuk ya, maksudnya dalam lingkungan IKS latihan, kalau orang lihatnya kayak gitu itu belum paham dia, kecuali dia udah ikut latihan dalam lingkup IKS itu. Nggak ada yang latihan yang nggak keras, itu pasti keras. Jadi kerasnya kita itu buat mental siswa biar bagus, juga kerasnya kita itu nggak keras ngawur lah, kerasnya itu ada tahapnya masing-masing buat fisik dia bagus. Pokoknya intinya inilah buat kebaikan dia sendiri lah, biar mentalnya bagus, nggak ngedon gitu loh. Ya jadi gitu Lor, yang namanya itu bukan karena pelatih kita nggak suka sama kita, bukan gitu. Ini untuk kebaikan kalian juga. Nanti kalau kalian sudah jadi warga itu juga tanggung jawabnya berat, terutama di luar. Dunia luar itu nggak seperti yang kalian pikir lah, pasti keras itu pasti. Makanya kan kalian nanti di lingkungan juga membawa nama perguruan kalian. Jadi jangan sampailah kalian malu-maluin perguruan. Jadi di dalam latihan ini kalian benar-benar digembleng, benar-benar dibentuk bagaimana menjadi pendekar yang sesungguhnya. Sebelum kita tutup sesi video ini, ada nggak gitu Mas? Buat saudara tadi sudah. Iya. Buat orang tua yang di kampung, Ya ada nggak? ada. Apa pesan atau mungkin Mas Agus Bulus kangen atau gimana? Monggo. Ya kalau namanya orang tua tuh kangen ya pastilah. Pokoknya doanya buat orang tua itu semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pokoknya doanya yang baik-baik lah buat orang tua. Untuk Mas Farid sendiri ada pesan buat orang tua? Orang tua saya di sini. Oh, jadi orang tuanya di sini, Lur. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan. Banyak ini yang ditanyakan dulur-dulur kita, terutama buat warga yang habis disahkan itu vakum. Gimana sih Mas buat membangkitkan jiwa IKS lagi gitu, biar kita semangat lagi ke tempat latihan?
Ya kalau buat yang vakum itu habis pengesahan tuh janganlah sampai vakum kita, meskipun seminggu sekali, meskipun kita kebentrok kerja ya, usahakanlah kita nengokin adik-adik kita latihan. Masa iya lupa perjuangannya dia latihan, masa dilupain kayak gitu aja. Pokoknya yang penting tiap bulan apa tiap minggu bisa ngumpul di lapangan pakai sakral itu kita udah seneng gitu loh. Jangan sampai vakum terus nggak kelihatan sama sekali gitu. Ya, gitu Lor. Jadi kalian ini kan udah jadi warga. Kalian diberikan kenang-kenangan dari pusat. Apa kalian itu nggak kangen gitu? Setiap lihat gambar IKS, atribut IKS ada di rumah kalian. Kalian nggak pengen gitu menyapa saudara-saudara kalian yang ada di lapangan. Urusan dunia nggak ada habisnya, Lor. Jadi tolong tetap kompak, tetap datang ke latihan. Itu pesan saya. Oke, sebelum kita tutup video hari ini, jangan lupa untuk like video ini, komen, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa di subscribe. Salam Jinso, salam Jawara, salam pencaksilat Indonesia.